yang ini saya mau ngasih kuliah fraktur maksilofasial ya. Saya pengennya enggak lama-lama tapi paham. Karena kasus-kasus nanti kalian pasti jaga UGD, saat internship itu nomor satu kan di UGD. Ya, di UGD 6 bulan, nanti di puskesmas 6 bulan. Di UGD itu ya trauma-trauma, kasus-kasus emergensi. Ya, kalau di bidang bedah ya trauma. Ya, memang yang terbanyak ya kasus-kasus fraktur maksilofasial. Ini saya baru dari Wafa ini. Hari ini saya operasi 4, yang 3 juga fraktur maksilofasial. Ya, jadi nanti boleh nanya, dok ini kok gini, dok apa itu ini, boleh. Ya, saya sampaikan yang inti-inti saja, minimal ada gambaran. Sudah semester 6, kita lagi klerek ya. Terus ada gambaran. Ya, seperti kasus itu. Oke, slide. Kalau saya tidak merintah pindah slide, jangan pindah slide ya. Oke, slide. Seperti kasus kayak gini nih. Ini nanti yang kalian hadapi. Yang harus dilakukan apa? Nomor 1, dipastikan nyawanya selamat dulu. Ya, dilihat itu. Dia ada perdarahan dari hidung. Ya, nampak ada udim seluruh wajah. Ada hematom. Ada nampak deformitas. Deformitas itu apa saja, dok, pada kasus-kasus maksilofasial? Dilihat dia, ya, bentuknya sudah tidak seperti pada nampak normalnya. Apa itu, dok? Kiri dengan kanan tidak sama fungsinya, cara mengunyahnya sudah beda. Ya, buka mulut tidak bisa normal, tutup mulut tidak bisa ketemu, hidung miring, sigoma kanan kiri tidak sama. Itu bentuk-bentuk deformitasnya. Juga mata bisa tidak sama antara kanan dengan kiri. Kalau kasus seperti ini yang difoto itu jelas bahaya jalan nafas. Ini pasien usia 14 tahun, ya kecelakaan, tabrakan, dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Ya, kasus-kasus ini. Oke, slide. Kalau kayak gini kan jelas ini. Dilihat, deformitas ada enggak? Kanan kiri sama. Ya, luka tidak ada. Karena jejas itu penting. Jejas itu sesuatu yang timbul oleh karena menunjukkan tanda-tanda dia terkena trauma, itu jejas. Ya, lihat mata kanan kiri normal, tidak ada luka. Bisa enggak, dok? Tidak ada luka tapi fraktur ya, enggak mungkin. Walaupun mungkin dia kena benda tumpul, ya biasanya pasti ada bekasnya. Baik itu kemerahan atau bengkak atau luka. Ya, oke, slide. Seperti ini jelas ini. Lihat udim periorbitannya kehitaman. Ya, berarti ada hematom, curiganya fraktur basis krani. Kemudian lihat bibirnya juga udim. Ya, pipi kanan kiri tidak sama, bengkak. Kemungkinan buka tutup mulut juga ada gangguan. Jadi dilihat mulai atas sampai bawah. Mulai daerah frontal, orbita, nasal, pipi itu sigoma ya. Kemudian bibir, kemudian dicek intraoral. Nah, saya pelan-pelan supaya paham. Oke, slide. Seperti ini lihat itu ya, simetris, ya kanan kiri sama, ya membuka mata normal, bibirnya tidak asimetris, ya. Dan yang penting tidak ada luka sih. Kalau tidak ada luka ya gimana dia mau ada patah. Patah harus disebabkan oleh luka. Oke, slide. Seperti ini lihat. Kira-kira ada yang fraktur enggak kalau kayak gini? Lihat hidungnya. Hidungnya ya masih lurus lah ya. Terus lihat matanya, mata kanan kiri dilihat. Mana yang kehitaman, yang sebelah kiri dari kita. Ya kalau dari pasiennya kanan ya. Terus lihat bawah mata, bawah matanya lihat itu. Harus ada tonjolan tulang pipi. Ya, tulang pipi itu tunjukin ya. Nampak saya ini, nampak saya. Nampak, dokter. Ya,
Sigoma itu sini. Ya, sigoma itu sini. Jadi kalian harus mulai pelan-pelan tahu bahwa tonjolan sigoma ini harus ada di sini. Ya, kalau arkus sigoma di sini. Kalau kalian geget ini kerasa di sini. Ya, terus rima orbita itu coba di sekeliling mata kamu pegang. Nah, itu ada coba ya semuanya gini. Ya, ada kayak bulatan itu rima orbita. Jadi batas untuk kavum mata, kavum orbita. Ya, lihat itu. Sampai ke kanan, lateral, superior, medial diraba. Nah, itu indentasinya harus mulus. Nah, kayak gini. Ya, kalau mulus ini, ya kemungkinan tidak ada fraktur. Tetapi kalau ada step off itu ono celah di situ. Atau ketinggian tidak sama. Wah, curiga fraktur. Ya, kemudian nasal juga harus dicek. Nomor satu, deformitas enggak udim dok, berarti susah diperiksa. Ya, terus diraba boleh, diraba gini, ada depres enggak, ya. Kemudian dicek, Pak, Bu, apakah hidungnya buntu? Oh, iya dok, buntu sebelah kiri. Saya ini tadi operasi pasien, satu orang dikeroyok 3 orang. Jadi fraktur mandibula angulus sama fraktur nasal. Saya operasi ini tadi. Ya, kalau hidung juga gitu, diraba. Apakah ada krepitasi? Krepitasi itu bunyi pertemunya tulang yang patah itu loh. Krek, 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 krek. Nah, gini. Boleh dari bawah dicek. Nah, gini. Ya. Kemudian intraoral itu yang penting adalah oklusinya. Coba kalian semua geget gini. Geget ya. Rasakan, tahu premolar kanan kiri gigi ya. Ya, itu harus ketemu. Saat kita mengunyah itu harus ketemu. Nah, itu namanya oklusi. Jika dia bisa ketemu dengan normal, ya oklusinya normal. Karena oklusi itu ada 3. Ya, oklusi tipe 1 itu biasanya gini, yang arkus gigi bawah atau yang atas biasanya agak ke depan. Oh, gini. Ya. Kalau yang tipe 2 biasanya yang normal tuh ya. Dia biasa gini, tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur pas. Ya. Nih. Ada yang tipe 3. Tipe 3 itu kalau bahasa Jawanya nyakil deh. Nyakil tuh gini. Gini. Ya memang ada yang kayak gitu. Mau apa lagi ya sudah memang ada. Berarti dia oklusi tipe 3. Nah kalau sama pasien gimana dok? Dicek dia. Pak bisa ketemu giginya? Enggak ketemu Seperti biasanya ini Pak. Enggak. Tidak seperti biasanya tidak ketemu. Itu kalau pasiennya bisa ngomong ya. Biasanya pasiennya pakai ada cedera kepala. Tidak sadar ya. Atau tidak bisa nutup. Nah, jadi tidak bisa nutup rapat. Ya namanya apa? Open bite ya. Atau tidak bisa membuka dengan seperti biasanya. Normalnya itu 4 cm atau 2-3 jari kita harus masuk. Coba jarimu 3 masukkan. Gini. Ah, ya, coba masukkan. Ya, kalau normal bisa masuk. Itu kenapa? Karena sliding di daerah TMJ, temporomandibular junction, ya itu harus ketemu di fossa glenoid, nanti buka di buku anatomi. Ya, jadi tanda-tanda itu harus dicari saat nanti jaga UGD. Nah nanti jangan sampai ya nanti lapor ke dokternya nggak ngerti ini baunisme ada beda plastik masa nggak ngerti, harus paham ya. Boleh nanya ke saya. Nanti kalau jaga UGD boleh nanya dokter ini ya apa dokter boleh. Ya, oke slide. Ya, tulang yang penting karena tulangnya banyak. Yang penting itu yang di depan itu. Yang tengah warna merah itu os nasal. Kamu harus bandingkan mana os nasal, mana kartilago nasal. Ya, beda.
Karena yang disebut patah adalah patah tulangnya. Ya, coba raba hidungmu. Yang depan ini keras apa lunak? Baik, raba hidungnya masing-masing. Yang depan ini yang bisa digoyang-goyang ya, itu tip. Tipnya itu biasanya tulang rawan. Nah, kalau orang mancungkan hidung itu biasanya tipnya itu ditambahin implan, ditambahin tulang rawan. Tapi kalau tulangnya agak naik, ya, agak naik, yang fix itu, yang keras kuat itu tulangnya. Ya, kemudian tulang maksila, maksila yang warna kuning, dia ke bawah itu berbatasan dengan osigoma. Biasanya keluar ini ya. Lihat, osigoma warnanya apa? Hijau. Ya, maksila warnanya kuning. Nah, nanti os frontal warnanya yang apa itu? Krem itu ya. Nah, itu daerah-daerah yang sering fraktur adalah daerah-daerah yang di hubungan tulangnya itu. Namanya sutura. Bukan sutura apa? Frontosigoma ya, sutura sila itu ya. Batasnya itu loh. Ya. Sigomaktiko, maksila itu biasanya antara maksila dengan sigoma. Kemudian antara frontal dan sigoma namanya frontosigoma. Ya, itu biasanya daerah-daerah frakturnya. Nah, yang di bawah apa? Mandibula. Jadi, yang saya tangani tiap hari, yang fraktur maksilofasial, ya biasanya ini. Ya, apa? Sigoma, maksila, asal, sama mandibula. Kalau tulang gingiva dok, ya alveolaris ya. Alveolaris itu tulang gingiva, mana dia tempat melekatnya gigi yang berhubungan dengan tulang maksila atau sigoma. Namanya alveolaris. Paham ya? Ya, kepaham. Oke, slide. Nah, kalau lebih kompleksnya ini, ya, karena kan yang namanya trauma mau milih fraktur di mana saja kan boleh. Ya, kalau mau kompleksnya kayak gini nih bentuknya, ya. Jadi bisa fraktur di mana-mana. Bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Ya, dalam satu kali kecelakaan bisa ada 5-6 sisi fraktur boleh. Ya. Kalau panfasial fraktur itu fraktur dimanapun yang melibatkan rahang atas dan rahang bawah. Jadi bisa lever dengan fraktur mandibula atau fraktur sigoma kiri dengan fraktur mandibula. Ya, yang penting melibatkan dua sisi rahang. Disebut sebagai panfasial fracture. Ya, nanti dilihat mandibula itu bagiannya apa aja. Ada simfisis, ada parasimfisis, ada korpus, ada angulus. Ya, yang di belakang itu dua, ada kondilus, ada koronoid. Ya, paham ya? Oke, slide. Nah, patah tulang muka ya ini. Ya, gejalanya memang deformitas, yang dikhawatirkan ya deformitas serta gangguan fungsi. Gangguan fungsinya apa? Selalu kata-kata ini harus ada waktu kita ngomongkan maksilofasial maloklusi, berarti tidak ketemu. Rahang atas dan rahang bawah tidak ketemu seperti saat kondisi normal. Maloklusi itu. Ya, kemudian gangguan gerak bola mata. Ya, jika segmen fraktur misalkan fraktur maksila bawah ya, segmen frakturnya ini menjepit otot-otot pergerakan bola mata, maka ya gerakan bola matanya tidak bisa seperti normal, biasanya tertinggal karena entrapment dia kecepit. Kadang-kadang suruh noleh ke atas, yang mata kanan bisa, yang kiri tertinggal di bawah. Oh, berarti ada yang terjepit tulang. Oke, kemudian hidung buntu. Hidung buntu padahal dia tidak pilek, tidak apa setelah trauma dan nampak deformitas ya patut dicurigai dia fraktur nasal.
Ternyata hasil CT scan, kalau CT scan nampak semua, Dek. CT scan nampak semua nanti. Oh iya, fraktur nasal ini. Kemudian, kalau nyeri itu sebenarnya subjektif ya. Trismus itu tidak bisa membuka mulut secara normal. Kaku dia, tidak bisa. Ya, jadi dipengaruhi oleh letak dan beratnya kerusakan, kemudian kerusakan jaringan lunak yang menyertainya. Seringkali hancur dia, jadi tulangnya patah, jaringan-jaringannya juga hancur, ya. Dan juga ada sebaliknya, kadang-kadang soft tisunya tidak ada yang robek, bisa tidak bisa. Kapan itu saya ngoperasi orang jatuh dari pohon kelapa ya, 15 meter kepalanya dulu. Jadi luka, ya luka sih, apa itu warnanya hitam lebam gitu. Tapi tidak ada luka lobek, tapi dalamnya hancur. Ya kita catat satu-satu karena dia tidak bisa makan, gangguan melihat, tidak bisa nafas gitu. Oke, slide. Ya, jadi nanti frakturnya apa saja, Dok? Sejak ini harus tahu. Oh, maksilofasial itu apa? Fraktur tulang hidung, os nasal, fraktur sigoma, fraktur rahang bawah, dan fraktur rahang atas. Ya, sigoma, maksila, nasal, dan mandibula. Ya, ada lagi sebenarnya NOE, naso-orbito-ethmoidalis juga ada sih. Cuman yang penting itu. Jadi kalau nanti lapor saat jaga UGD, dokter, saya melaporkan pasien dengan cedera kepala sedang dan fraktur maksila lever 2, misalkan kayak gitu. Biasanya dokternya nanya, kesadarannya berapa, GJS-nya berapa, dia bisa buka mulut enggak, ada gangguan bola mata, ya itu harus tahu. Ya, paham ya. Oke, slide. Patah tulang muka dapat terjadi satu atau beberapa dari tulang muka. Ya, kalau satu ya sudah, fraktur apa, misalkan fraktur maksila isolated, fraktur sigomatikomaksilaris kompleks, biasanya daerah sutura-sutura tadi, pertemuan-pertemuan tadi itu. Ya, kalau dia ada di rahang atas sama rahang bawah, disebut sebagai panfacial. Sering terjadi bersamaan dengan trauma kepala atau trauma bagian tubuh lain. Nah, makanya dokter-dokter bedah itu biasanya ya sudah kolaborasi. Ya, ada cedera kepala, ada perdarahan di otak, ada fraktur di maksila sigoma mandibula. Nah, ortopediknya ada fraktur femur, ya kita kerjakan sama-sama. Sama-sama kita kerja ya. Ya, supaya mana yang terbaik semuanya, berupaya terbaik agar pasiennya sembuh optimal. Oke, slide. Nah, ini contohnya ya. Nanti saya ajari ya, dilihat apakah ada udim, deformitas, disuruh lihat ke atas, Dok. Pasiennya kalau tak suruh lihat ke atas, yang sisi kiri tidak bisa, Dok. Oh, ya, 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 gitu dokternya bisa paham. Ya, atau gini, dokter, saya kemarin kelahi, ini bengkak, cuman pandangan saya kok double ya. Ya, itu juga salah satu sign. Itu tanda-tanda kayak gitu itu. Penglihatan saya double ya, diplopi namanya. Oke, slide. Nah, ini contoh-contoh pemeriksaannya. Ya, contoh-contoh pemeriksaannya termasuk kalau Lefort itu betul-betul dicek. Ya, ada floating maksilanda, lihat unstable enggak dia maksilannya. Mandibula juga gitu. Misalkan patahnya di depan sini ya. Ya, di sini misalkan ya. Ya, itu dipegang kanan kiri. Kanan kiri megang pakai handscoon, ya digerakkan ya berlawanan arah. Oh iya goyang, Dok. Ini fraktur ya. Ya. Cuman sekarang ada CT scan 3D. Dulu saya PPDS masih jarang dipakai 3D. Sekarang semua punya CT scan 3 dimensi, jadi tinggal lihat. Oh ini fraktur ini Dok. Oke, slide. Nah ini contohnya itu. Ya, secara sistematis memang enak gitu.
Periksa itu diurut saja nanti. Kalian punya protap sendiri dalam diri sendiri. Saya meriksa mulai atas. Tas dilihat, dokter ada step of dop di rima orbita inferior kanan, gitu. Ya, turun ke bawah ada gravitasi dok. Terus kemudian ada step off, ya, ada trismus, periksa semua. Slide. Nah, ini contoh membuka mulut, ya. Dilihat kalau TMJ itu temporomandibular joint, ya, itu biasanya untuk fungsi membuka menutup mulut. Ya, dilihat gerakan itu normal enggak. Ada yang namanya dislokasi TMJ. Ya, dislokasi TMJ itu ada dislokasi anterior dan dislokasi posterior. Nanti dibaca gejalanya biasanya ya buka mulut ya angop, biasanya angop yang enggak dibatasi ya sudah, habis buka mulut enggak bisa tutup mulut dia. Nah, itu dislokasi dia. Oke, slide. Nah, itu contohnya. Ya, contoh yang simpel itu dilihat itu, oh ada gigi yang lepas, oh ada ini gitu ya, dilihat itu ada enggak floating maxilla. Oke, slide. Nah, itu saya pengen tahu kalian apa itu oklusi. Ya, itu oklusi kayak gitu itu. Ya, normalnya kayak apa? Maloklusi tipe 1, tipe 2, tipe 3 biasanya keluar nih ujian. Nah, ini adalah oklusi tipe berapa gitu biasanya. Oke, slide. Nah, itu normalnya kayak gitu. Coba kalian lihat, kalau arkus yang sisi superior lebih maju, ya lebih maju banget, ya biasanya itu maloklusi tipe tipe 1. Ya, kalau nyakil itu tipe 3. Oke, slide. Nah, itu. Ya, kayak gitu, itu kelas 1 itu. Ya, tidak ketemu open bite kalau ini. Oke, slide. Ini kayaknya kebalik ini. Ini kebalik ini sebenarnya. Ini tipe 1 ini. Ya, siapa ini jenengnya ini? Ronaldinho ya. Oke, slide. Ya, yang tipe 3 itu biasanya yang sisi bawah, sisi mandibular, dia lebih ke depan. Ini kelas 3 maloklusi. Slide. Ya, itu kalau floating maxilla itu floating itu melayang ya. Jadi maksilanya itu kalau digerakkan gitu dia memang floating, dia lepas dari kanan kiri. Ya, makanya di situ ada bagian mana yang fraktur. Disebut sebagai Lefort, pembagiannya oleh Lefort. Lefort 1 itu, nah itu yang saya besarkan. Lefort 1 itu ya di bawahnya apertura piriformis. Jadi di bawahnya tulang hidung itu. Ya. Kalau Lefort 2 berbentuk segitiga seperti itu, ya pas batas maksila sampai di frontonasal. Kalau Lefort 3 dia sampai ke sigoma, sampai apa frontosigoma. Ya, slide. Ya, pemeriksaannya seperti itu. Ini dulu saya waktu DM juga membayangkan, wih, apa bisa gini, bisa ternyata. Ya, bisa ini diperiksa digerakkan juga bisa. Cuma ya pelan-pelan memang. Slide. Ya, seperti ini. Dipegang nasalnya, dipegang apa daerah sekitar orbita, digerakkan seperti itu. Tidak usah terlalu kuat, secukupnya, tapi gentle. Oke, slide. Oke, slide. Nah, kalau mandibula seperti ini. Mandibula harus tahu bagiannya ya. Mana simpisis, mana parasimpisis, mana korpus, mana angulus, mana kondilus, dan koronoid. Ya, yang sering fraktur yang mana. Cara pemeriksaannya juga itu seperti itu. Slide. Pemeriksaan untuk melihat adanya lesi nervus
Facialis ring ya ini ya. Venous facialis itu sebenarnya ada 3 pars ya. Di bawah daerah mandibula, kemudian di daerah maksila dan daerah frontal. Cuma dia fungsinya motorik. Ya, jadi kalau ada pareset di situ ya lumpuh. Contohnya yang gambar kanan itu dia ke kanan bisa, ke kiri tidak bisa, berarti yang lumpuh sisi kiri. Oke, slide. Nah ini pembagian os-os tadi ya, ulangnya. Ya, slide. Nyeri bengkak ya, cuman sekarang ini ada CT scan jadi nampak semua. Sekali CT scan nampak semua sekarang. Yang jadi tantangan tuh kalau dalam suatu rumah sakit tidak ada fasilitas untuk CT scan-nya. Jadi pemeriksaan klinisnya harus lebih bagus. Slide. Kalau ini nampak jelas kan? Nah, itu nampak itu. Ya, deformitas, fraktur nasal. Nanti ada alatnya namanya forceps. Dibetulin tapi dengan general anestesi ya. Dilurusin selurus mungkin. Terus dipasang internal tampon, dipasang gips. Slide. Reposisi, fiksasi prinsipnya itu ya. Setelah tahu frakturnya, harus direposisi. Setelah direposisi, diupayakan dia diem. Supaya bisa proses healing nyambung dari bone-nya. Difiksasi, diimobilisasi. Ya, difiksasi itu bisa semi rigid, bisa rigid. Kalau rigid itu ya sudah tidak bisa gerak dia. Pakai plat. Kalau semi rigid biasanya pakai wire, pakai asbar gitu. Nah, kita tunjukin asbar. Oke, slide. Ya, ini forceps ya. Makanya kok bisa ya diluruskan itu ya, pakai alat memang. Ya, pakai alat seperti itu dimasukkan, diluruskan selurus mungkin, seanatomis mungkin. Ya, seperti itu. Biasanya langsung keluar darah di amimisen. Setelah itu dipasang tampon, dipasang gips. Oke, slide. Ya, seperti ini pasien main basket kesenggol temannya. Ya, nampak sekali miring yang buntu sisi kiri. Ya, slide. Sampai saya gambari memang supaya bisa tak jadikan materi kuliah. Nah, itu lurus itu. Ya, setelah saya kembalikan lurus, dalamnya hidung dipasang internal tampon, luarnya dipasang gips. Gips itu fungsinya untuk melindungi supaya kalau misalkan kepukul saat tidur dia tidak miring. Ya, slide, slide. Ya, tadi sudah kalau osigoma yang letaknya saya tunjukkan tadi ya. Oke, slide saya kira itu. Terus, nah, kayak gitu contohnya ini ya. Ini pakai CT scan nih. Ya, itu ada fraktur sebelah kiri osigoma. Lihat frakturnya juga pada daerah pertemuan antara maksila dan sigoma. Ya, tapi ini kiri kanan fraktur. Jadi fraktur lever di lever 2 dengan sigmomatiko maxillaris kiri. Slide. Slide. Ya, tanda-tandanya sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, slide. Prinsipnya tata laksananya. Oke, slide. Prinsipnya itu dikembalikan lagi posisinya seanatomis mungkin. Ya, kemudian difiksasi, diimobilisasi, kemudian direhab supaya dia bisa berfungsi lagi secara normal. Oke, slide. Ya, seperti kasus tadi dilihat, tonjolan sigomanya tidak ada. Ya, yang kanan, lesep itu. Itu biasanya masuk dia, fraktur tripod yang dia masuk ke dalam. Slide. Ya, ternyata benar. Lihat itu, lihat yang sebelah kanan, segmen frakturnya sampai masuk ke orbita. Ini wajib ini harus dibetulin. Ya, oke, slide. Ya, kayak ini lihat apa yang fraktur ini? Lihat sigomanya nasalnya bagus, oklusinya kayaknya bagus, osigomanya yang sebelah kiri dari pasien delesep itu. Oke, kita cek pemeriksaan penunjangnya, lihat slide. Ya, ternyata slide lagi. Slide.
Balik. Ya, ternyata itu ya yang sebelah kiri ada fraktur yang masuk lesep gitu. Oke, slide. Sama ya, os mandibula tadi sama. Slide. Saya mau menunjukkan asbar. Slide. Terus, ya ini pembagian-pembagian yang sering fraktur di daerah mandibula. Slide. Saya mau menunjukkan asbar ya. Oke, slide. Terus. Nah, itu ada asbar. Nah, itu. Sebelumnya. Lah, itu asbar namanya, Dek. Itu bukan behel ya. Ini asbar ini. Ya, jadi itu untuk fiksasi dari luar. Dipasang, dia dimasukkan di tulang gingiva. Ya, atas bawah kemudian diikat sama karet. Jadi dia posisinya selalu geget. Diikat lewat, ada itu bentukannya kayak gitu. Boleh kapan-kapan kalau pas mau ikut saya operasi, tak tunjukin ini. Caranya operasi saya silahkan saja kalau mau lihat. Oke, slide. Nah, itu platnya ya. Itu pakai mini plate. Jadi segmen frakturnya di tengah difiksasi oleh plat ini. Cuma Indonesia belum bisa bikin ini. Ini mahal. Satu lubang itu 650.000. Oke, slide. Ya, itu contohnya asbar. Ya, itu asbar yang dipasang di tulang ini, yaitu mini plate-nya. Oke, saya kira cukup. Boleh nanti pertanyaan lewat WA, boleh dokter ini gini-gini nanti saya jawab, tak sampaikan. Saya sudah nyampe rumah sakit ini mau operasi dulu. Nanti kuliah CSL sama kalian juga ini. Enggak Enggak, ya? dokter. Yang kulkus, dokter. Oh ya, sih tak operasi dulu ya. Nanti Enggak. kita kuliah ulkusan ya. Ya, saya sudah nyampe ini loh ini. Ya wes, oke. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Boleh nanya apa saja. Ya, saya akhiri Enggak, sekian. dokter. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.